Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lili Susanti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan untuk soal UD abadi, di mana ini kita kerjakan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Pada video kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian dan report laporan keuangan yang dibutuhkan pada soal kali ini. Kita mulai dengan mengerjakan dokumen transaksi 21 yaitu jurnal penyesuaian yang pertama. Untuk menginput jurnal penyesuaian ini akan saya gunakan menu yaitu di jurnal umum sini. Oke, kita mulai. Sebelum mengerjakan jurnal penyesuaian, sediakan juga neraca saldo akhir untuk dasar mengerjakan penyesuaian jika dibutuhkan datanya. Oke, kita mulai yang pertama. Persediaan akhir store surplus dinilai 1.625.000. Nah, ini membutuhkan perhitungan. Berarti kita lihat di nilai persediaan akhir store surplus. Nah, nilai store surplusnya ini 10.300.000. Nah, di akhir itu dinilainya adalah 1.625.000. Berarti kita harus hitung nilainya 10.300.000 dikurangin dengan 1.625.000. Nilainya adalah 8.675.000. Ini adalah yang menjadi beban store surplus. Berarti kita buat di sini tanggal 31 bulan 12 2022. Kita buat nomornya yang ini. Kita buat penyesuaian. Ini yang pertama. Berarti beban ya. Beban store surplus. Store surplus expense debit. Nilainya tadi 8.625.000. 8.675.000 didapat dari 10.300.000 dikurangin dengan 1.625.000. Ini nilai yang ada di sini store surplus akhir yang ini. Oke, kalau udah debitnya store surplus expense, kreditnya adalah store surplus. Oke, ini adalah jurnal yang pertama. Kita lanjut lagi untuk yang kedua. Kita jadikan aja satu langsung. Lalu beban sewa toko senilai 1 juta. Berarti langsung kita buat. Berarti nilai bebannya. Kita lihat akun beban sewa. Berarti rent expense debit. Nilainya adalah 1 juta. Kreditnya adalah prepaid rent. Oke, ini adalah jurnalnya. Nomor 3. Beban asuransi Desember adalah 1.250.000. Berarti langsung kita jurnal. Berarti beban asuransi. Insurance. Insurance expense debit. Nilainya adalah 1.250.000. Kreditnya adalah prepaid insurance. Yang ini prepaid insurance. Oke. Lanjut lagi yang nomor 4 di dokumen 21. Tafsiran kerugian piutang adalah 7% dari saldo piutang. Berarti kita lihat piutangnya. Untuk persentasenya disesuaikan dengan soal. Jadi berapapun soalnya, kalau persennya berarti ngitungnya dilihat nilai dari account receivable. Lihat dulu nilai account receivable-nya di sini misalnya 246 juta, berarti 246 juta.
kali dengan soal mode 7%, 5%, 2%, tinggal dikalikan aja. Misalnya kali 7%. Nah, lalu dikurangin dengan nilai allowance-nya. Allowance-nya adalah 12.800.000. Nah, seperti ini. Berarti inilah nilai yang menjadi beban kerugian piutang. Berarti jurnalnya adalah bad debt expense. Nilainya adalah 4.420.000. Kreditnya adalah akun yang digunakan adalah allowance. Akun ini, allowance for debt. Ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi 21 dari nomor 1 sampai nomor 4. Ini ya, kalau udah simpan dan baru saja. Oke, kita lanjut lagi untuk berikutnya, yaitu dokumen nomor 22. Ya, kita mulai satu-satu. Kita buat tanggalnya. Ini penyesuaian. Di sini penyusutan equipment adalah 700.000. Untuk penyusutan equipment kita tidak buat jurnalnya di sini, tapi nanti kita proses akhir bulan. Kita lanjut dulu yang nomor 6-nya ya. Nomor 6-nya adalah gaji bulan Desember 3.550.000 dibayar tanggal 2 Januari. Berarti beban gaji, wage and salaries. Nah, ini dia. Nilainya 3.550.000. Kreditnya adalah hutang beban, expense payable. Oke. Kalau udah simpan. Untuk yang penyusutannya, caranya adalah klik buku besar, proses akhir bulan. Ini adalah bulan Desember 2022. Berarti di sininya Desember, ini tahunnya 2022, oke. Maka nilai penyesuaiannya udah otomatis masuk ke dalam jurnal. Ini dia. Nilai equipment-nya sudah otomatis bertambah dan nilai beban penyusutannya juga otomatis bertambah. Untuk melihat jurnalnya yang udah kita kerjakan, bisa lihat di buku besar. Kita lihat di laporan keuangan buku besar keseluruhan jurnal. Misalnya kita lihat tanggal 31 Desembernya ya. Nah, ini dia jurnal penyesuaian dan jurnal yang udah kita buat. Oke, kalau udah lanjut dokumen 23. Ya, ini penyesuaian lagi. Kita input di jurnal sini. Tanggalnya kita buat. Ini pastikan tanggalnya udah 31 Desember semua ya. Oke, kalau udah lanjut dulu. 31 Desember 2022. Penyesuaian. Yang pertama adalah pencatatan PPN income dan outcome sesuai faktur pajak, keduanya ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat nilai PPN outcome dan income. Nih, outcome yang ini di kredit ya. Namanya ditutup dari kredit menjadi debit dan debit menjadi kredit. Berarti PPN outcome dulu. Outcome nilainya berapa? Lihat di neraca saldo. Yang ini. 81.610.000. Nah, oke. Yang ini ya. Lalu PPN income di debit ditutup di sebelah kredit. Nilainya diketik ulang sesuai dengan yang ada di sini. Berarti 48.760.000. Makanya di video sebelumnya saya sudah membuat neraca saldo akhir untuk data untuk penyesuaiannya lebih mudah. Baru ditutup ke PPN payable. Seperti ini. Nilai selisihnya otomatis di PPN payable. Kalau udah simpan. Nah, ini bisa langsung simpan. Kita lanjut lagi. Simpan lagi, kita lanjut untuk dokumen berikutnya.
Kita lihat di jurnal yang udah dibuat, kita perbarui. Ini dia PPN outcome dan income. Sekarang kita lanjut lagi penyesuaian yang untuk ngitung pajaknya. Masih di jurnal ini ya. Ini tanggalnya diubah dulu, jangan lupa tanggalnya. Ini mau digabung jadi satu juga nggak masalah ya. Oke. Hitung pajak penghasilan yaitu dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto, yaitu PPh final bulan Desember, yaitu dari bruto bulan Desember, penjualan sales yang Desember. Berarti kita lihat dulu nilai salesnya bulan Desember. Kita buka daftar akun. Kita buka ini aja di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan kita lihat buku besar. Kita mau lihat nih nilai nilai dari sales selama bulan Desember. Oke, kita lihat buku besar ya. Ringkasan buku besar. Oke. Kita lihat di buku besar sales. Oke. Ini saldo awalnya, ini perubahannya, berarti ini yang bertambah ini. Ini nambahnya, makanya nilai sales sekarang adalah 1,2 ya, 1.279.000.000. Berarti nilai ini yang kita mau hitung, 7.225.000. Berarti coba kita hitung nilainya 725 juta kali di soalnya adalah 0,5%. 0,5%. Nilainya adalah 3.625.000. Berarti kita catat di jurnal. Debitnya adalah beban ya. Beban income tax expense ya, sesuai dengan soal nih, income tax expense, kreditnya income tax payable. Nilainya yang tadi udah kita hitung. 3.625.000. Kreditnya adalah income tax payable. Oke, ini dia. Kalau udah simpan dan tutup. Melihat jurnalnya tinggal diperbarui saja. Ini dia jurnalnya. Kalau udah, sekarang kita lihat report apa yang diminta di soal ini. Nah, oke, kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Berarti kita pergi ke menu buku besar, laporan keuangan ya. Terus kita lihat laporan laba rugi. Ini dia laporan laba rugi. Ini di sini ada laporan laba rugi. Kita buka laporan laba rugi. Kita ambil yang laporan laba rugi yang standar aja. Ini untuk reportnya kita buat di sini 31 Desember 2022. Laporan laba rugi kita buat seperti ini. Oke. Ini laporan laba rugi untuk 1 tahun. Oke, kalau udah simpan. Ini kita buat namanya laporan laba rugi. Oke, lanjut berikutnya. Laporan neraca standar balance sheet. Oke, standar balance sheet kita ambil yang neraca ini. Neraca standar. Buat 31 Desember 2022. Oke. Ini neracanya langsung disimpan. Ini laporan keuangan. Ini bisa dibuat nama masing-masing ya. Jangan lupa bikin reportnya itu nama laporan plus nama masing-masing. Oke. Jadi kalau bikin laporan ada namanya nanti seperti ini. Reportnya juga ada. Ini kalau bikin nama usahanya ada nama kita di sini ada. Terus kalau misalnya
reportnya diminta dalam bentuk PDF-nya, ada nama kita, pastinya akan memudahkan mendeteksi terkait tugas. Oke ya. Lanjut adalah laporan arus kas, statement of cash flow-nya ya. Berarti kita buka laporan arus kasnya, berarti ke laporan arus kas. Nih, arus kasnya ada laporan arus kas, metode langsung, tidak langsung ya. Kita ambil aja metode langsung sesuai dengan soal yang kita kerjakan manual. Misalnya, kalau misalnya mau dibikin metode tidak langsung juga bisa. 2022. Oke, ini udah. Tinggal disimpan. Jadi arus kas ada metode langsung dan tidak langsung. Nggak masalah, karena tidak ditentukan ya. Arus kas. Jangan lupa kasih nama. Nah, kalau ada namanya itu gampang waktu di-download oleh guru atau yang membutuhkan report kita. Oke, lanjut. Backup file. Pastinya kalau membackup file, ini udah selesai semua. Kalau mau membackup, biasanya seperti ini. Kita kalau keluar, ini kan laporan udah semua. Kita keluar, tutup. Ya, ini apakah mau backup nih? Tinggal jawab aja iya. Ini otomatis sudah backup file. Demikian video saya kali ini. Kita sudah menyelesaikan terkait soal untuk UD abadi yang dikerjakan menggunakan aplikasi Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!